Ya, teman-teman, kita akan kembali lagi. Oh, ini Ali ya. Teman-teman, walaupun ini Ali ya. Ini kan Ali nih ya. Tapi sebenarnya yang dipakai yang ini yang stoknya ya CPRO. Baik, teman-teman, kita akan bahas untuk harga wajar CVRO, teman-teman ya. Emiten CPRO. Kita pindahkan dulu ke sini. Nah, baik teman-teman ya. Ini kuartal 4-nya sudah keluar. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Yang like, yang nge-share, yang mudah memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan atau video yang saya rekam ini tidak ada manfaatnya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, bahwa kesehatan itu adalah hal yang paling pokok. Jadi terima kasih atas doa-doa kesehatannya. Saya pun berdoa supaya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan donat berupa super tank ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Baik, setelah ada komentar untuk membahas emiten CPRO untuk harga wajarnya, kita akan bahas teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman, untuk kuartal 4-nya ternyata mengalami kerugian 23 miliar teman-teman ya. Dibanding dengan tahun kemarin, tahun 2023 kuartal 4-nya 80 miliar, sekarang mengalami kerugian 23 miliar. Kita cek untuk revenue-nya ada peningkatan. Nah, ini yang suka daripada CPRO adalah revenue-nya bagus terus teman-teman ya, 2,2 ke 2,3, 2,327 ke 2388. Jadi emang kuartal 2 agak nurun nih, 2,3 triliun ke angka 2,2. Tapi kuartal satunya bagus, 2,1 ke 2,2. Artinya setiap peningkatan itu setiap kuartal itu ada peningkatan teman-teman untuk revenue. Jadi penjualan terus digenjot sebenarnya teman-teman. Mungkin karena ini biaya-biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, mungkin karena kan harga CPRO itu lumayan teman-teman ya. Kadang-kadang turun naik lah seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang PR rasionya itu berada di 9,31 untuk rata-ratanya di 6,65 ya selama 10 tahun ini, selama 3 tahun ini. Berarti sekarang walaupun harga 50, ternyata CPRO dalam posisi mahal teman-teman ya. Karena biasanya dijual di 6,6 gitu kan selama 3 tahun, sekarang posisinya di 9,31. Untuk PBB 0,84. Nah, rata-ratanya berapa nih? Kita cek, ternyata di 1 teman-teman ya. Jadi untuk PBB mungkin murah teman-teman, secara PBB murah ya. Secara PBB itu murah 0, sekian persen ya. Biasa dijual di 1 gitu, sekarang di 0,84. Harga bukunya sekarang 59 perak teman-teman ya. Terus untuk DER-nya 0,54, masih dalam posisi baik teman-teman ya. Tidak terlalu banyak hutang ya. Dari total equity-nya 3,5 triliun, hutangnya cuma 1,9. Artinya belum terlalu satu kali lah teman-teman. Untuk ROI-nya bagus ya, 8,97. Walaupun standarnya kan di angka 10. Ini sedikit lagi teman-teman, untuk ROI-nya bagus. Jadi tidak terlalu di bawah 5 ataupun di bawah 10-nya terlalu tajam 5, 4. Kalau ini kan masih di angka 8,9 sampai 9 lah teman-teman ya. Baik, kita langsung aja kita lihat EPS-nya ada nggak? EPS-nya ada teman-temannya 5,37. Kalau tahun kemarin 43 ada ya, 43 PK, harga wajarnya 43 perak ya. Cenderung meningkat ya. Kita cek sekarang itu berapa sih harga wajarnya. Nah, EPS-nya kan 5,37. 5,37 dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun, PR rasio selama 3 tahun 6,65. 6,65 ya. Kita kasih sama dengan, kita enter. Dan hasilnya adalah lama teman-teman ya, belum keluar. Tunggu sebentar teman-teman ya. Ini koneksi internetnya kurang, udah keluar 35 perak. Jadi sekarang cenderung menurun, hampir sama dengan kuartal 2 ya, 35 perak. Kita akan hitung satu lagi berdasarkan rumus PBB. Kita buku yang namanya harga buku. Harga bukunya 59,86. 59,86 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? 1,00 ya, 1 berarti teman-teman ya.
sama dengan di angka 59. Jadi nggak kemana-mana di situ teman. Harga buku sekarang itu di harga wajar berdasarkan PBB ya, sekarang di harga 59 perak teman-teman ya. Pas banget di harga bukunya. Nah, sekarang harganya kan 50, berarti baik berdasarkan PBB, baik berdasarkan PR rasio, tetap dia masih kemahalan teman-teman ya. Mungkin oh iya maaf, untuk PBB mungkin agak sedikit berkurang 9 poin ya teman-teman ya. Kalau 9 poin itu sekitar berapa persen teman-teman? Masih adalah lumayan teman, 59 perak ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, dia itu kan lepas daripada harga murahnya. Harga murahnya itu di angka 66. Kalau berdasarkan Bunda Cat itu masih ada peluang harga 66 ya. Ini kan sekarang 50 perak. Pernah waktu tahun 2023 ya, tahun kemarin selang 1 tahun di angka 6, di angka 70-an ya, 70-an. Nah, kemarin sempat menyentuh ke harga agak tinggi dikit di angka 60. Jadi ini sementara ini si ECPRO kan saham spesialis gocapan. Teman-teman beli harga gocap bisa dijual diam, dia diam di angka 59 ataupun 60 ya. Mungkin targetnya hanya ke situ dulu karena secara harga wajar ataupun secara LK atau secara fundamental ya harganya cuma di 59 berdasarkan PBB. Kalau berdasarkan PR rasio masih di bawah banget 35 perak gitu kayaknya. Artinya 50 aja masih mahal, teman-teman. Jadi ini sementara ini sejak tahun berapa nih? Sejak tahun 2023 ya. Cenderung dia digocapkan dan tidak jauh daripada harga murahnya. Ini harga murah sekitar 60-an lah teman. Jadi teman targetnya kalau nggak ke 60 70 ya mungkin ke 59 ke harga bukunya aja gitu targetnya untuk CPRO ini. Nah, seperti itu teman. Kita lihat untuk isiannya ya. Ternyata isiannya perhatikan untuk bandar lokal. Ngambil, keluar, keluar. Artinya ini lagi terus diakumulasi sama bandar lokalnya. Nah, bandar lokal cenderung akumulasi. Poren cenderung habis ngambil langsung keluar. Kemarin sempat dibuka kerannya ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 26. Dibuka keran langsung jualan si bandar bandar lokal ataupun bandar porennya ataupun Smart Money pas dibuka keran dia langsung jualan. Nah, perhatikan teman-teman untuk hari terakhir ternyata Smart Money sudah mulai masuk kembali. Ternyata si CPRO ini ketika ada Smart Money masuk terjadilah pembukaan pintu ya. Dan ada kenaikan ketika dia sudah diambil sudah lama. Smart Money ngambil lama baru dia dinaikin ke angka 61 ya. Bahkan kembali sampai ke angka 64 gitu ya. Target saya di 65 teman-teman. Nah, sama yang kedua ini nanti di angka 61 juga. Jadi berdasarkan rumus PBB kan 59, tapi mungkin kemungkinan ke 61 masih bisa lagi teman-teman ya. Nah, teman-teman udah targetnya ke situ aja, kecuali kalau nanti mungkin si harga wajarnya sampai ke angka 50, 30 atau 50, 70, 80 mungkin di atas 50 mungkin si CPRO ini semakin membaik. Tapi secara laporan keuangan walaupun dalam keadaan rugi, sebenarnya si CPRO ini menghasilkan revenue yang baik teman-teman ya. Penjualannya tidak sampai menyusut ya. Makan penjualnya bagus kuartal 4-nya. Jadi walaupun net income-nya negatif, tetapi secara revenue-nya masih terus ada kenaikan ya dari tahun sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi CPRO secara revenue bagus, cuman net income-nya doang yang kurang baik, tapi secara EPS juga masih ada, artinya masih cenderung positif. Terus untuk PR rasio-nya 9.31 ya. Tapi 9.31 ternyata mahal. Karena berdasarkan rata-rata selama 3 tahun itu berada di angka 6,65. Nah, teman-teman tinggal teman-teman perhatikan aja nanti mungkin ketika Smart Money masuk kembali yang agak sering teman-teman ya. Sering hijaunya mungkin ada beberapa kali hijau yang terus bersus ini kan hijau merah ya teman-teman sembari dikumpulin juga sama si bandar lagi. Si Smart Money-nya ya. Si Smart Money sudah ngumpulin barang lagi. Mungkin nanti ada tonjokan ya dari seorang poren. Nah, poren sudah mulai masuk, cuma sedikit, poren cuma 500 ribu aja teman-teman si AG yang ngambil 100 slot. Nah, tapi si bandar lokal ternyata kemarin ketika ada pengambilan dia semenjak dibuka kerannya di sini nih ya, di RS ini di bulan Oktober tahun 2024 dia belum ngejual semuanya, malahan waktu bulan Januari ya tahun 2025 dia ngambil lagi
menjadi ada kenaikan, setelah itu ada penjualan wajar ya. Setelah itu dia ngambil lagi, jadi secara garis besar sebenarnya lagi diambil sama bandar lokal teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan bandar lokal, oke lah kalau dari sini boleh. Dari tahun berapa nih? Dari tahun 2024 ya, bulan November tanggal 1 kita cek deh sebenarnya siapa sih yang ngambil gitu kan untuk bandar lokalnya. Nah, mudah-mudahan si broker bagus ya. Ada CP spesialis bawahan. Nah, seperti tahu sendiri ya teman-teman ya. CP adalah spesialis bawahan. Yang keduanya di Smart Money. Mungkin memang retail teman-teman kayak XL, SQ mungkin bagian daripada retail. Tapi ternyata di retail itu ada nampung istilahnya Smart Money. Karena suka saya bilang bahwa Smart Money itu ada bagian retail yang mengatasnamakan institusi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita cek untuk negonya ada nggak pasar nego? Ternyata pasar nego tidak begitu signifikan ya. Digeroskan aja yang ngambil cuma 700 tidak sampai 1 miliar ya. Itu dari bulan November ya. Nah, kita cek dari bulan Januari deh ya. Untuk pasar negonya si JP sudah mulai masuk ya. 700 juta. Nah, kita cek bulan Maret ya. Mana yang bulan Maret, kita ganti tahun dulu ya, tahun 2025. Kita cek bulan Maret ya. Nah, kita cek tanggal 3-nya di pasar nego tidak ada yang signifikan ya teman-teman. Untuk pengambilan hanya si CIJ aja ngambil 7,5 miliar, boleh dari CDR itu juga terlalu besar, mungkin ini hari retail ketemu retail gitu kan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya gambarannya untuk CPRO. Secara revenue bagus, bandar lokal juga sudah terus ngambil ya, walaupun ada pembuangan tapi terus ngambil. Smart Money sudah mulai masuk. Saya pikir sih diangkat ke angka 59 masih bisa lah teman-teman. Bahkan saya pun menarikkan ke angka 65, mudah-mudahan bisa kejemput di 65 untuk tahun ini ya. Karena setiap tahunnya kalau berdasarkan sejarahnya ya, tahun 2023 diangkat, tahun 2025 kemarin diangkat, 2024 juga diangkat bulan April ya. Ini sampai ke angka berapa? 54 kan lumayan teman-teman, walaupun nyangkut di angka 50 masih ada sekitar 4 poin aja teman-teman. Kalau sekitar berapa persen kalau dari 50? Kalau 4 poin sudah 8 persenan ya. Ya, sekitar 8% kan lumayan teman. Jadi kalau ke 65 itu berapa 15 poin ya. 15 poin aja kalau teman-teman beli harga 50 ya sekitar berapa persen? Sekitar 30%-an teman-teman ya. Kalau dikaliin 100 kan 30. Artinya lumayan lah teman-teman ngambil di angka 15% atau enggak 20% juga setiap tahunnya kan beda. Kalau bank deposito kan cuma 5 sampai 6% gitu. Kalau sekarang dikasih 15% ya harusnya teman-teman berbahagia gitu kan. Seperti yang saya bilang, orang-orang yang pada bersyukurlah orang-orang yang paling beruntung gitu kan. Tinggal tunggu waktunya aja. Misalkan teman-teman deposito nunggu juga 1 tahun. Nah, kenapa enggak CPR? Kalau teman-teman jadi CPRO nunggu 1 tahun juga, dalam per tahun itu pasti diangkat ya minimal ke 8%-nya melebihi deposito teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk CPRO. Mudah-mudahan dengan diangkat kerannya. Dan terakhir ada si AG yang ngambil 100 lot. Tapi secara signifikan sebenarnya bandar lokal cenderung akumulasi dan Smart Money juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, belum dicatat di sini ya. Kita catat dulu teman-teman. Tunggu sebentar ya. Kuartal 4 harga wajar ya. 35 PBP di 59 ya. 35 benar kan? Takut salah saya teman-teman ya. Betul ya, 35. Nah, ini dicatat tanggal berapa nih? 04/04/2025. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah dan selalu jaga kesehatan. Stay dan ciao.